Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahu wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu fi ayatin ukhra la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, rawahu Abu Dawud. Hadratal mukarramin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmatnya, karena taufik dan hidayahnya, kembali pada siang yang penuh berkah ini kita semua dimudahkan untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya, menunaikan ibadah Jumat. Marilah bermohon kepada Allah, mudah-mudahan niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dan rahmat, dan mudah-mudahan semuanya Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di antara ajaran Islam yang sangat mulia, yang sangat penting untuk menjadi panduan, menjadi pedoman bagaimana kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk adalah ajaran toleransi, khususnya toleransi antara umat beragama, di mana kita hidup di tengah bangsa masyarakat yang walaupun mayoritas muslim tapi banyak saudara-saudara kita juga yang non muslim. Hidup di tengah masyarakat yang majemuk dengan latar belakang yang beda-beda, budayanya, sukunya, bahkan agamanya, maka memahami dan mengamalkan toleransi yang diajarkan oleh Islam itu menjadi sangat penting. Manakala tidak, itu akan terjadi disharmonisasi, akan terjadi banyak konflik, karena masalah agama ini masalah yang sangat sensitif ya. Maka ketika kita betul-betul bisa memahami dengan benar, mengamalkannya sesuai dengan ajaran Islam ya, yang menjunjung tinggi tentang toleransi ini, maka insya Allah kita bisa hidup damai, menjadi kehadiran kita umat Islam sebagai rahmatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," bahwa hadirnya Nabi Muhammad yaitu mengajarkan kepada kita sebagai umatnya juga harus meneladani beliau, bahwa kehadiran kita adalah sebagai rahmat lil alamin, untuk semuanya. Apa itu toleransi? Kalau kita memahami arti toleransi, kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kamus-kamus yang lain. Toleransi itu diambil dari kata tolerate, bahasa Latin, yang ternyata artinya itu
sabar, memaafkan, lapang gitu. Jadi tidak sampai ikut atau sama atau bergabung, bukan. Toleran itu hanya yang penting kita itu ya saling mengerti, sabar. Kalau dalam bahasa Arab itu toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh itu bentuk masdar dari tasamaha yatasamahu. Masdarnya tasamuh. Yaitu kalau kita lihat arti tasamuh itu adalah al-musyarakah bainat tarfaini aw aktsar. Itu bentuk musyarakah, bentuk kongsi antara dua kubu atau dua pihak atau lebih. Artinya ketika orang itu berinteraksi dengan dua orang ataupun lebih, itu ketika kita bertoleransi, kita bertasamu, artinya kita saling mengerti, saling memahami, saling memaklumi, saling memaafkan. Makanya kalau orang Arab bilang samihni, artinya maafkan saya, izinkan saya. Nah, cuman kalau kita perhatikan, ini belakangan ini salah paham orang terkait dengan makna toleransi. Bukan sekedar yang penting kita ini saling maklum, saling mengerti. Tapi toleransi yang sekarang dikembangkan, yang dituntut oleh masyarakat ini, toleransi itu harus sama. Kalau kita belum ngikutin mereka, belum seperti dia, belum mengucapkan kata-kata ritual dia, belum sama dia persis, itu belum dibilang toleran. Kita dibilang ayo ini intoleran ini. Mau ngucapin selamat untuk hari raya orang lain aja nggak berani. Mau pakaian ala yang kekhasan mereka pun nggak berani. Padahal mereka itu sudah ngikutin kita. Ya ini persoalannya itu kaitannya dengan menempatkan mana tasamuh. Tasamuh itu ya sekedar kita sudah saling memaklumi, saling memaafkan, saling sabar, menahan diri, tidak harus mencampurkan dengan orang lain, tidak harus ngikutin, apalagi sampai momennya ngikutin dari sisi ritualnya. Jadi karena kita salah memahami toleransi ini, kadang-kadang kita menuntut lebih. Padahal kalau kita perhatikan betapa Islam ini agama yang sangat toleran. Makanya kata Allah SWT, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu, sungguh sudah jelas mana yang benar, minal ghayy, dari yang salah. Yang lurus dan yang sesat kan sudah Allah sampaikan nih. Tinggal kita pilih. Tapi kalau ada orang yang nggak milih, kita nggak bisa memaksa. Nah, kan? Kalau kita membaca sejarah bagaimana toleransinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan sudah teruji. Ketika pertama kali hijrah ke Yasrib itu, di masyarakatnya itu bukan semua orang Muslim. Ada orang Muslim hanya beberapa yang dulu diutus untuk berdakwah di sana, sudah berhasil mengajak orang-orang lain masuk Islam. Tapi di sana ada orang-orang Yahudi, Bani Qunaiqah, Bani Quraidah, Bani Nadir. Ada orang-orang Muslim, ada juga orang-orang non-Muslim yang lain. Tapi Nabi Muhammad bisa hidup di tengah mereka, membuat aturan bagaimana cara hidup bermasyarakat. Kita kenal ada namanya Piagam Madinah. Itu adalah komitmen-komitmen di antara mereka, berbagai macam faksi, suku, untuk hidup berdamai. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan bagaimana cara hidup bertoleransi dengan agama yang lain, ya kan? Atau kita baca kisah-kisah orang dahulu. Pokoknya dalam satu riwayat disebutkan dulu Nabi Ibrahim itu pernah, di salah satu riwayat menyebutkan bahwa dulu adalah Nabi Ibrahim terkenal orang yang sangat mulia, yang sangat memuliakan tamu. Banyak orang-orang yang kemudian datang bertamu. Suatu ketika bertamu kepada Nabi Ibrahim, tapi yang tamunya itu ternyata orang Majusi, bukan orang Muslim. Jadi dari dulu itu agama sudah Islam. Nabi Ibrahim itu orang Muslim. Wa makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasriyan walakin kana hanifan muslima. Jadi zaman itu kata riwayat itu Nabi Ibrahim didatangi tamu orang Yahudi, orang Majusi, orang penyembah api. Tapi Nabi Ibrahim waktu itu
Dia berkomitmen, dia hanya ingin menservis, melayani tamu-tamu yang muslim. Tiba-tiba karena dia itu Majusi, dia mengatakan, kalau kamu mau masuk Islam, saya kasih pelayanan, saya hormati sebagai tamu, dikasih jamuan. Tapi si Majusi ini bersikeras, dia tetap dengan agamanya. Dia kemudian, nggak apa-apa, saya nggak bertamu di sini pun. Akhirnya dia pergi. Begitu dia pergi, Allah SWT turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, tadi si Majusi umurnya sudah 50 tahun. Sejak 50 tahun itu saya kasih rezeki dia, kasih makan, kasih minum setiap hari. Saya tidak memaksa dia untuk masuk Islam. Tapi kenapa kamu hanya mau sekedar ngasih makan tamu aja, kamu memaksa dia harus Islam? Ditegur sama Nabi, sama Allah SWT. Lalu Nabi Ibrahim segera meralat kebijakannya, langsung disusul lah itu si tamu. Setelah disusul, si tamu itu bertanya, wahai Ibrahim, kenapa kamu berubah sikap? Tadinya kamu mau menyervis saya, mau melayani saya kalau saya mau ikut agamamu ya. Tapi ternyata saya bersikeras bertahan dengan agama saya, tapi kamu berubah. Ternyata kata Nabi Ibrahim, begitulah saya ditegur sama Allah SWT. Justru dengan itulah kemudian si Majusi itu kemudian tertarik. Akhirnya dia itu masuk Islam. Artinya dengan kita baik kepada orang-orang non-muslim, kita tunjukkan kemuliaan hati kita. Ketika saudara kita non-muslim sakit, ketika kita bantu, itu justru di situ akan menjadi wadah peluang kita akan bisa membawa mereka untuk mengikuti agama kita. Jadi kalau untuk bab muamalah, bagaimana tentang kita bertetangga, berinteraksi, berbisnis, berhal, itu sangat luas biasa, sangat luar biasa. Tidak diragukan lagi bahwa agama Islam itu agama yang sangat toleran. Tapi memang ada batasannya. Tidak semua ditolerir, khususnya dalam hal-hal yang kaitannya dengan akidah, dengan agama. Makanya kalau kita membaca tentang penjelasan surat Al-Kafirun, tafsir surat Al-Kafirun itu bagaimana ketika Allah SWT menegur, bukan menegur, mengasih panduan. Ketika datang kepada Nabi Muhammad orang-orang Quraisy, mereka menawarkan, wahai Muhammad, sudah, bagaimana kalau sekarang kita damai saja, kita saling kerjasama saja. Sesekali saya mengikuti agama kalian, saya menyembah Tuhan kalian, terus sesekali kalian mengikuti agama kami, menyembah Tuhan kami. Nabi Muhammad karena beliau ini punya kecenderungan inginnya damai, nggak ingin konfrontasi. Hampir-hampir beliau itu tertarik dengan tawaran ini. Karena memang dasarnya beliau itu ya inginnya damai. Islam itu kan artinya salam, damai. Maka hampir-hampir Nabi Muhammad itu tertarik dengan tawaran ini. Tapi Allah SWT turunkan ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi ini ada panduannya. Makanya para ulama mengatakan kalau untuk toleransi ini kaitannya dengan agama itu ada batasannya. Pertama dikatakan ada mutaklid fil ibadah, tidak boleh ikut-ikut ibadahnya. Maka untuk lebih aman ya kita, kalau memang itu jelas kita yakin itu masalah ritual agamanya, mendingan kita nggak usah ikut ya. Nggak usah sampai menunjukkan kita pergi ke tempat ibadah mereka kemudian itu jangan, nggak usah sampai gitu. Toh mereka nggak nuntut seperti itu, mereka juga maklum. Masing-masing orang beragama itu yang benar ya begitu, meyakini bahwa agama dia itulah yang benar, agama orang lain tidak benar. Karena itu terkait keimanan. Bahkan ketika saya dengar ucapan langsung Menteri Hak Asasi Menteri HAM itu, Nathalie Spiegel mengatakan, saya itu tidak butuh ucapan kalian itu, ucapin agama itu. Tapi karena memang mereka usah itu. Tapi bagaimana kita buktikan dengan apa? Interaksi yang baik di tengah masyarakat, bukan sekedar ucapan. Karena memang itu menyangkut masalah apa? Jangan ikut-ikut. Walaupun ada juga ulama atau sebagian yang kemudian itu masalahnya terkait dengan apa? Basa-basi sebagai orang tetangga. Tapi kalau dalam Islam itu kata-kata itu sakral sekali. Gak boleh sembarangan. Kata-kata itu sakral, dan orang mengucapkan kata-kata itu kan tahu maknanya. Ketika kita mengatakan kata-kata itu kan paham maksudnya.
Kalau enggak berarti kita kan munafik. Ya. Makanya orang bilang orang semakin toleransi semakin munafik. Ya benar juga. Karena kalau kita tahu meyakini bahwa itu ada dalam kesesatan atau dalam kesalahan menurut keyakinan kita, lalu kita mengucapkan selamat atau kan artinya kita setuju. Jadi makanya para ulama kasih batasan jangan ada taklid, jangan ikut-ikut. Yang kedua ada mutasyabuh. Pedoman yang kedua kita ke dalam bertoleransi antar beragama itu, antar umat beragama itu, jangan tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai pada hal-hal yang menjadi kekhasan. Jadi kekhasan itu mau budayanya atau ritualnya atau pakaiannya memang menjadi kekhususan dia. Orang begitu tahu bahwa si fulan ini dengan pakaian ini berarti agamanya ini, itu berarti menjadi kekhasan dia. Kalau orang melakukan ini berarti agamanya ini. Nah, ketika kita mengikuti apa yang menjadi kekhasan orang lain itu berarti kita menyerupai. Beda yang hal-hal seperti umum kayak pakai dasi, pakai jas itu kan bukan kekhususan dia, kan? Kekhususan bukan kekhususan tertentu, siapa saja boleh. Tetapi kalau ada simbol-simbol budaya atau pakaian atau apapun yang memang menjadi kekhasan dia, yang orang ketika ngelihat bahwa si fulan pakai pakaian ini berarti orang agamanya ini, nah itu kita hindari. Karena kita khawatir menjaga jangan sampai kita itu menyerupai. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Man tasyabbaha biqaumin, hadis riwayat Ibnu Umar, Imam Abu Daud meriwayatkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, ya itu berarti bagian dari mereka. Ya kita kan lebih bagus menjaga. Toh kita juga enggak dituntut untuk sama-sama gitu, latah gitu. Orang ini ikutin kayak dia itu, enggak ada nuntut. Kita sendiri aja yang sudah inferior, kita sendiri yang kurang pede gitu. Takut dibilang nggak toleran, kemudian kita ikut. Ini kita sendiri yang nggak punya prinsip, mati Islam sendiri. Toh mereka udah jelas-jelas nggak menuntut itu, dan itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan bagaimana kita itu membantu interaksi terkait dengan muamalah. Batasan yang ketiga adalah adamut takhlid, tidak boleh campur aduk, mencampur aduk antara benar dan salah. Benar dan salah itu menurut ukuran kita sebagai orang yang beragama, kan? Setiap orang yang beragama meyakini agama dia benar, agama orang lain ya tidak. Karena kalau semua sama, benar semua, itu sudah terjerumus kepada pluralisme. Pluralisme malah tidak jelas lagi. Kalau semua benar ngapain? Nabi Muhammad, para sahabat berjuang mati-matian sampai mengorbankan jiwanya, raganya, darahnya untuk memperjuangkan agama. Loh, kalau semuanya benar ngapain orang begitu? Gak usah ada berjuang. Udah orang semuanya akan jadi ahli surga, semua itu Nabi Muhammad gak usah dakwah-dakwah. Jadi kalau kita membawa ini kemudian mencampur adukan, ritual-ritualnya, ibadahnya, mohon maaf, nyanyian ini dicampur dengan sholawat, tilawah ini, ya itu kan kita khawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Janganlah kamu mencampur adukan kebatilan dengan kebenaran sedangkan kamu tahu. Kita sudah dikasih tahu inna dina indallahil Islam. Ini yang menjadi pedoman kita. Kita kan bicara di dapur kita. Ayat kita memang begitu mengatakan, sungguhnya agama di Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih selain agama Islam tidak diterima. Itu sudah menjadi keyakinan dan itu petunjuk. Ya, tapi kita tidak usah juga. Ini kan kita bicara di internal kita. Nah, jadi intinya bahwa agama Islam terkait dengan muamalah kemana itu sangat menjunjung tinggi tentang toleransi. Tetapi ketika membicarakan tentang masalah agama ada pedomannya, ada panduannya. Dan dalam Islam ini ya sudah jelas ya. Jadi jangan sampai kita ke bawah-bawah. Toleransi diartikan yang sangat jauh, yaitu mencampur aduk, menyerupai, ya kan, demi nasionalisme, demi disebut tidak biar dibilang toleran, kemudian kita mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita ya, sebagai bangsa yang memang Allah takdirkan hidup di suatu negeri yang majmu, ya, banyak
agama yang beda-beda, budaya beda-beda, maka insya Allah dengan kita bersungguh-sungguh ya mengamalkan panduan Islam, yaitu tasamuh, yaitu toleransi, ini akan menjadikan kita hidup bisa damai ya, bisa tentram, sebagaimana yang menjadi tujuan agama Islam ini, bahwa Islam ini diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum